Halo sahabat-sahabat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi di Yans Channel yang mengupas tuntas segala hal yang menarik di sekitar kita. Pada kesempatan ini, saya akan mengulas salah satu ikon kota Tangerang, yaitu Masjid Raya Al-Ajom Kota Tangerang. Tidak usah berpanjang lebar, mari kita saksikan. Masjid Raya Al-Ajom merupakan masjid terbesar dan termegah di kota Tangerang, dan sudah menjadi kebanggaan masyarakat Muslim kota Tangerang. Adapun arti kata Al-Ajom dalam bahasa Arab adalah kemuliaan. Masjid yang dibangun di atas lahan seluas 2,25 hektar dan luas bangunannya 5.775 meter persegi ini memiliki lahan parkir yang begitu luas hingga 14.000 meter persegi. Wow! Dengan luas sebesar itu, maka masjid ini mampu menampung jemaah sebanyak 15.000 orang. Sekaligus mengukuhkan Al-Ajom sebagai masjid terbesar di kota Tangerang. Adapun pembangunan masjid yang bergaya Timur Tengah dan bernuansa warna biru ini ditandai peletakan batu pertamanya pada tanggal 7 Juli 1997 oleh Wali Kota Tangerang kala itu, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Zakaria Mahmud. Proses pembangunan masjid yang menelan dana sebesar 28 miliar rupiah kala itu tahun 1997. Dan waktu pembangunan 6 tahun ini selesai pada tanggal 28 Februari 2003 dan diresmikan langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia di saat itu, yaitu Bapak Said Agil Husin Al-Munawar. Jadi dari segi usia, keberadaan masjid ini belum terlalu lama bila dibandingkan dengan keberadaan masjid besar lain yang ada di kota Tangerang, yaitu Masjid Agung Tangerang yang jauh lebih tua usianya. Satu hal yang menarik dan satu hal yang unik dan khas dari masjid ini adalah kubah besarnya, di mana jumlah kubahnya ada 5 buah. 1 buah kubah utama yang paling besar dan ada 4 buah kubah penyangga yang ukurannya lebih kecil. Keunikannya dari kubah-kubah ini, kubah utama tidak ditopang oleh tiang-tiang penyangga. Struktur kubah utama yang terletak di bagian tengah itu ditopang oleh 4 kubah-kubah kecil yang berbentuk setengah lingkaran di sekelilingnya. Kubah utama masjid ini diyakini sebagai salah satu kubah masjid terbesar di dunia dengan bentangan diameter sepanjang 63 meter. Wow! Sepertinya hal ini perlu penelusuran referensi yang lebih mendalam untuk memastikannya. Dan bila sahabat-sahabat sekalian ada yang mengetahui ada masjid dengan kubah yang lebih besar, boleh berbagi informasi di dalam komen konten ini. Terima kasih sebelumnya. Sementara pada bagian luar terdapat 4 tiang menara yang melambangkan 4 tiang keilmuan, yaitu ilmu bahasa Arab, ilmu syariah, ilmu sejarah, dan ilmu filsafat. Tinggi menara-menara masjid yang mencapai 30 meter juga menyimbolkan
jumlah juz dalam Al-Quran yaitu 30. Adapun tinggi kuncup menara yang menjulang hingga 6 meter sebagai pelambang rukun iman yang jumlahnya 6. Jadi begitu syarat dengan makna bangunan Masjid Al-Azam ini. Terletak di lokasi yang strategis di jantung kota Tangerang, berdekatan dengan pusat pemerintahan kota Tangerang. Yaitu di sana ada kantor wali kota Tangerang dan kantor DPRD tingkat 2 kota Tangerang. Dan juga berdekatan dengan kantor Majelis Ulama Indonesia MUI Tangerang. Masjid yang didesain oleh seorang guru besar ilmu arsitektur ITB, yaitu Bapak Slamet Wirasonjaya, ini menjadi salah satu ikon sekaligus kebanggaan warga Tangerang. Karena kemegahannya, Masjid Al-Azam sering digunakan sebagai pusat kegiatan seni dan festival keagamaan Islam. Bahkan, masjid ini juga kerap digunakan oleh berbagai rumah produksi sebagai lokasi syuting program-program religi di televisi. Di bagian dalam masjid, jemaah dapat lihat 5 kubah berwarna keemasan dengan hiasan kaligrafi di dalamnya. Kubah yang berjumlah 5 mencerminkan kewajiban salat 5 waktu dalam agama Islam dan juga melambangkan jumlah sila-sila di dalam Pancasila. Selanjutnya, untuk kubah bagian timur tertulis surah Al-Bayyinah ayat ke-5 serta surat Ar-Rum ayat ke-30 sampai 33. Adapun pada bagian utara kubah tertulis surah Al-Anbiya ayat 107 dan surah Al-Fat ayat 29 dan surat Luqman ayat 17 sampai 18. Pada setiap harinya banyak sekali jamaah-jamaah yang mendatangi Masjid Al-Azam ini. Selain untuk beribadah, banyak juga yang sekedar untuk menikmati keindahan masjid ini. Terlebih pada saat bulan Ramadan, selain untuk beribadah juga digunakan untuk menunggu waktu berbuka puasa. Di dalam masjid ini disediakan ruang-ruang galeri Islam yang menyimpan segala informasi mengenai keilmuan Islam. Galeri Islam yang ada sejak akhir tahun 2016 ini memiliki 2 konsep yang sangat menarik. Pertama, berkonsep tauhid tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, berkonsep kisah para Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, para sahabat sekalian, demikianlah ulasan mengenai Masjid Al-Azam ini saya sampaikan. Semoga segala yang disampaikan menjadi punya nilai manfaat bagi kita semua, dan mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan, dan saya ucapkan terima kasih bagi para sahabat-sahabat sekalian yang telah menonton, yang telah mengklik like, mengklik subscribe, dan telah men-share konten-konten di channel ini. Sampai jumpa di ulasan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.